Selamat datang di Sotoy Bola. Nggak perlu jago ngomongin bola, yang penting Sotoy aja. Jadi pedes banget. emang pedes itu. Lagian lu makan yang pedes-pedes sebelum ini ya. Salah banget ini ya. Oke, kali ini kita kembali lagi di segmen terbaru kita yang bernama Sotoy Debat. Kok ada lagunya? Anjir. Lagu Colossus ya. Lagu Spartacus. Iya, keren kan. Dan di Sotoy Debat kali ini ada yang kedua karena kemarin sudah antara Inter melawan AC Milan yang dimana di situ Dimenangin sama siapa sih? Enggak tahu ya. jelas Milan itu. Inter lagi. Brehme lupa trio Jerman udah fatal itu. Lupa trio Jerman udah fatal itu. Patrio. Lupa trio. Nah, kemarin kan kita udah Milan dengan Inter dan sekarang di samping gua sudah ada dua orang dengan jersey-nya, kita lihat. Asik. AC Milan. Kita Kalau ngeliat ini inget Jenny. Jenny Blackpink. Jenny. Kita udah ada fans Manchester United. Glory. Jadi kita akan mempertarungkan dua klub legendaris Inggris. Dan di sebelah kanan gua sudah ada Mas Bayu yang Yes. kemarin karena kalah dia Inter, sekarang dia Pindah klub. pakai MU. Jadi bahas kalahnya dong. Udah Pindah kalah klub, Inter. pindah klub. Ya, dan di samping kiri gua sudah ada Mas Fajar dengan Oh. Liverpoolnya. Dia pakai jersey terbaru. Liverpool. Iya, Liverpool. Dan saya sebagai wasit Wasit. baju kuning Wasit biasa. Indonesia. Wasit Indonesia. Lo gak ada kartu ya? Enggak ada. Oh, tapi kalau pakai juga. Nah, taruh gini nih, ntar gitu aja gua ntar. Kalau masih pada bandel. Oke. Kalau kita kemarin kan di sesi yang di segmen yang kemarin episode yang pertama lah ya. Ambil luka contekan gua. Ya, kayak di episode pertama itu gua ngelawan lu Milan lawan Inter kan. Kita tuh membahas cukup banyak kan dari sejarah, terus prestasi, terus hal-hal ikonik kayak tadi trionya, kayak pemain-pemain terbaiknya gitu kan. Nah, untuk kalian berdua udah siap tapi kan ya untuk dengan argumen-argumen yang Bismillah. sangat Di tajam-tajam. belakang gue berat nih bawa nama United, cuma ya udah. Wes. Seberat apa sih? Peringkat 3 itu. Tapi Liverpool di bawah ya. Tapi untung Sorry. masih masuk champion dibanding mas-mas Chelsea. Chelsea emang tim tolol aja dong. Tim Dapat goblok. Rodgers tapi gak masuk Iya, champion. ngapain. Oke, tapi kalian udah ini kan? Sudah siap dengan argumentasinya? Siap, insya Allah. Ya, Oke. siap. Di sini peraturannya adalah tidak boleh ngomongin Prabowo aja udah. Kita bebas ngomongin apapun tapi tidak bawa ngomong-ngomong politik. Betul ya? Iya. Kita nggak ngomongin politik, kita ngomongin sepak bola. Di sini kalian boleh amarah, boleh siram. Siram. Silakan. Asal jangan kena ini ya. Ini hal. Kayak di TV One. Iya, kayak di siram. awal. Enggak apa-apa. Kita Siram. adegannya panas-panas saja. Kita ya pura-pura panas lah minimal supaya rame. Soalnya kalau misalnya berantem tuh rame. Di video kita tuh kalau nggak ada berantemnya, kalau nggak rame goblok. Soalnya kan sehari kan kalau goblok, kalau dititikan di goblok. Jadi seru, jadi rame ya nonton. Kalau pinter mah nggak ada yang nonton, beneran dah. Aneh. Oke, kita mulai. Tapi sebelumnya gue pengen bertanya, lu sebagai fans MU, lu suka MU dari tahun berapa? 2015 kurang lebih. Masih baru Loh, ternyata. gak apa-apa. Iya nggak apa-apa, cuman Kan gak salah. Nggak salah. Gue suka MU tuh pada saat MU-nya gak lagi bagus gitu Iya, loh. betul. Loyalitasnya. Lu berarti gila. mencintai MU apa adanya? Is. Gila. Kayak lagunya Once. Once, betul. Tapi cukup aneh dengan seumuran Mas Bayu baru Betul. suka MU Iya. 2015. Kita kan bertiga seangkatan hitungannya. Eh, Lu suka MU 2015 kayak bocah baru suka ini PSG zaman Ibrahimovic ya. Iya lagi. Zamannya Lukas Moura ya. Nah, kalau lu Mas Fajar suka Liverpool sejak sejak zaman Luis Garcia masih ganteng. Luis Garcia. Tahu nggak antum? Luis Tau Garcia? gak? Gue punya jersey Liverpool yang 2008 tuh ya. Itu mau gue peel off, alamnya Mascherano mau gue ganti Luis Garcia. Dia nomor 10 jago banget, jago. Iya, emang gua nonton tuh di era-eranya si Luis Garcia di lawan Milan kan.
Iya. Oh iya, bener, Itu ya. Jadi dia legendaris. masuk gantiin Michael Owen juara UCL. Wis, itu Luis Garcia. Berarti lu dari 2004-an. 2005 lah. 2004 2005 dari Ya. lawan fans dari 2015. Dari segi rentang penggemarnya kita udah lihat ada perbedaan. Oke, kita akan mulai di pertanyaan pertama. Ini ceritanya di tengah MC apa wasit apa sih ini? Wah, ini aja host. Oh, Ya, Gilang Dirga lah anggap kalau di Gilang Liga Dangdut Dirga. Gilang Dirga. Oke, kita akan gua akan ngasih sebuah statement atau pertanyaan pertama. Ini mungkin langsung cukup berat pertanyaannya. Wow. Menurut kalian siapakah gini, kita diskusinya adalah tentang siapa klub terbesar di Inggris, ya. Kalian kan pasti akan mengatakan klub kalian lah klub terbesar. Forza. Betul kan? Jelas lah. Anda nggak mungkin ngomong West Bromwich dong. Anda nggak mungkin Leicester kan? Nah, sekarang kasih kita atau gua dan penonton alasan kenapa MU dan Liverpool adalah tim terbesar di Liga Inggris. Gua kasih kesempatan ke Mas Bayu dulu. Oke. Mengapa MU? Pertama, treble. Dia treble pertama di Inggris. Ya. Selain sekarang memang udah dipatahin sama City ya. Tapi tetap aja sama kayak Inter kemarin gue jelasin, dominasi treble itu salah satu dominasi yang paling sulit apalagi lo main di Liga Inggris. Even Arsenal kemarin aja tuh peluangnya gede, tapi ternyata gagal karena apa? Sulit memang gitu. Itu Iya. satu. Terus kedua, eranya Sir Alex Ferguson ini dia konsisten hampir 3 dekade berarti 30 tahun berarti ya. Yes. Itu yang benar-benar sulit diikuti sama seluruh tim di Inggris Raya. Karena apa? Karena Sir Alex Ferguson itu benar-benar ngebangun dinasti di mana walaupun pemainnya silih berganti tapi tetap kualitasnya tetap bagus gitu. Sampai di hari terakhirnya Sir Alex melatih MU. Dia juara tapi kan santai, nggak usah deg-degan, santai. Kita kasih waktu. lawannya Mas Fajar gue deg-degan aja. Kita kasih waktu. Gitu. Santai. Terus juga basis penggemarnya salah satu yang terbesar di dunia. Ya, Di dunia Manchester United. Terus juga nilai komersial dari MU itu tuh salah satu yang brand awareness itu paling tinggi gitu. Kalau lo ngomongin MU tuh pokoknya hampir kemungkinan besar rame gitu. FYP Ya, gitu. ya. Dan makanya istilah di awal tuh banyak orang akhirnya makan MU nggak makan tuh karena bener. MU busuk aja itu banyak yang ngomongin apalagi dia bagus. Makanya fans-fansnya tuh makin wah gitu. Terus juga MU tuh salah satu tim yang punya legend banyak dan yang ikonik gitu. Selain memang kita ngomongin Real Madrid atau Barcelona yang memang bagus-bagus ya. Ada Cristiano Ronaldo, ada Giggs, ada Paul Scholes, Eric Cantona, David Beckham, Rio Ferdinand, Vidic segala macam. Jadi nama-nama tersebut tuh jaminan kalau kita ngomongin siapa sih pemain bola yang bagus ya pasti bakal kesebut ke mereka itu. Jadi itu yang membuat kayaknya ya kalau dibilang layak sebagai tim paling sukses terus paling terbesar di Inggris MU gitu. Bobby Charlton di mana? MU kan? Hendrik. Kok muda? Hendrik. Gue nggak kenal sih, cuman emang kayak MU. Hendrik. Kok muda? Hendrik Tiba-tiba Soleh. Bobby Carlton. Fansnya idolnya Hendrik. Oh, berarti itu lo Tapi secara Hendrik bab juga ya. emang goblok itu bocah tolol. Dia harusnya kan ngomongnya Pele ya. Iya, gitu. emang Dia goblok. kepikiran mau bicara. Bocah edgy, Ini habis bocah nonton edgy. Netflix di mana sih dia? Bocah edgy tuh, bocah edgy, so edgy. Aduh, ada lagi yang mau ditambahkan? Udah cukup lah. Udah itu. Nah, Liverpool, lu kan udah mendengar tadi statement dari MU. Apakah ada yang ingin lu bantah? Karena sepengalaman gua ngelawan beliau, emang selalu treble mulu yang dibanggakan. Loh, susah memang. Iya. Tapi Coba itu gimana? memang faktos. Apa? Ya treble itu faktos gitu. Liverpool pernah hampir kayak gitu cuma kan nggak ada gelar juara liga dia jadi nggak dianggap katanya kuartet atau apa itu dalam satu musim mini treble atau apalah itu. Oh, yang dapat piala-piala Iya, ini. yang waktu itu Ciki-ciki. menangnya lawan Deportivo Alaves 5-4 itulah itu kan. Nah, ya itu salah satunya lah. Cuma kalau terbesar ya saingan sebenarnya kan. Gelar juara Liga Inggris sama-sama 20. Cuma jujur kalau UCL kita 6 sih. Weh. Sama banget kayak Milan tuh kalahnya di sisi situ tuh.
Champion, skalanya di sisi champion. Inter sama MU sama-sama Ih. 3 lagi. Iya. Nggak banyak yang pakai badge of honor. Wes. Mas gimana itu, Mas? Gimana lagi? Itu fakta nggak bisa dibantahkan dong itu. Iya. Terus apa lagi? Apalagi ya. Jujur Sir Alex kita respect. Cuma Tapi. yang nggak pakai tapi. Gue mikir lu mau masukin nama ini Brandon Rodgers. Dan Roger Harry Redknapp, Harry Redknapp. Kenny Dalglish ya, legend. itu Legend. Brandon Rodgers nggak tahu dia gimana ya, ketolong Luis Suarez sih zaman dia ngelatih itu. Iya. Dia Mario Balotelli masih Rodgers kan ya? Iya. Itu zaman itu Luis Suarez autopilot itu. Iya. Kalau Luis Suarez dilatih sama Jurgen Klopp mah juara itu. Iya betul. Brandon Rodgers bro. Apalagi ada lagi nggak? Apalagi ya itulah Liverpool kita tunggu lama sejak ya kan gue nge-support mereka dari 2005. Gue harus nunggu sampai tahun 2020 baru lihat mereka juara zaman Covid. Puluhan tahun cuy. Wis 15 tahun penantian. Dan 30 tahun secara total dari last title-nya mereka kan. Iya betul. Dan Jurgen Klopp juga mungkin bisa dibilang jago tapi kurang beruntung karena dia satu era sama Pep Guardiola. Oh Iya iya. itu Kalau dia. kalau nggak sama Pep saingannya mungkin Jurgen bisa lebih dari satu gelar Premier League sih. Betul. harusnya. Sepakat. Kalau- Basis fans sama kayak MU, sama-sama besar, sama-sama global lah ibaratnya. Sama-sama bapak-bapak yang udah punya duit ibaratnya sekarang kita. Makanya beli merchandise mulu ini. Masuk aja jadi ya curhat itu tuh. Enggak, tapi kalau misalnya dia tadi kan dibilang MU itu sekarang lagi banyak diomongin kan. Iya. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin Liverpool di era 2010-an gitu kan, Ya di kalau- Twitter juga di era-era itu Kalau zaman gue SMA udah ada medsos sih mati gua itu. iya, Pak. Oh iya. Hari-hari kena ceng-cengan terus pasti. Iya. Karena levelnya beda ya. Wah Iya. kacau. Iya kan. Dia masih ada Jai Sperring, David Enggok. Iya. Masa pemain kita begitu yang kayak waktu gue bilang Jan Kromkamp masih Paul Konchesky. iya. Masa main bola pakai Paul Konchesky-nya Roy Hodgson aja. Udah itu parah sih. Iya. Zaman-zaman itu zaman-zaman tenggelam sampai akhirnya Klopp masuk musim 14-15 apa 15-16 itu yang hampir langsung juara Europa League tapi kalah di final kan. Nah, itu. Ya. Oke. Berarti lu kalau dari sisi itu sih saya sebagai wasit dan sebagai judges di sini Balance lah. untuk kali ini gua nggak bisa balance sih. Di poin ini MU menang emang. MU emang harus diakuin lebih menang lebih. Iya sih gitu ya. Ini kuning. Oh berarti sekarang langsung ketahuan ya Iya, pemenangnya. biar enggak ini, biar enggak Gokil. Gue Iya. wasitnya MU nih. enggak. Gua persikat ini kuning persikat. Lece. Lece. Oke, nah sekarang gua pengen nanya mengenai tim sepak bola itu kan yang bagus menurut gua juga salah satunya dia punya akademi klub yang bagus. Ya. Kayak misalnya ya kalau di Barcelona ada La Masia ya kan. Ya. Kalau di Persija ada SSB Ragunan nih. Persija Epa sekarang memang Persija Epa. Pak. Ya maksud gua ada akademi bagus ya kan. Nah, MU dan Liverpool juga punya akademi dan juga menghasilkan pemain-pemain yang gokil banget di masa-masanya. Ya. Walaupun nggak Coba banyak. gua pengen tahu menurut kalian, coba kasih gua dan penonton siapa aja pemain-pemain hasil akademi kalian yang sukses dan memang bisa menjadi legenda di dunia. Steven Gerrard. Jauh dari Liverpool. Ya. Siapa lagi kalau bukan Kapten Fantastik Steven Gerrard? Wis. Itu salah satu yang paling mekar lah, salah satu yang paling mekar. Terus yang sekarang masih fresh mungkin kita bisa lihat Trent. Trent Alexander-Arnold, Ya, betul. walaupun dia sekarang udah main di Real Madrid. Iya. Sebelum Trent, akademi LFC yang main di Madrid ada Owen Michael Owen, McManaman. Steven McManaman. ya kan? Terus ya siapa lagi ya? Ya mungkin yang kita kenal Jamie Carragher walaupun dia mungkin masa mudanya dari Everton gitu. Ya paling nggak terlalu banyak ya. Yang gua kenal, Iya. Berarti itu lu. Ya. Kalau dari MU, Ini ngomongin akademi tapi ngomongin MU.
kalau lu ngomongin akademi udah jelas class of 92-nya MU tuh udah bener bab. Bener-bener kayak di luar nalar karena bener-bener kita tahu zamannya dulu Beckham, Giggs, Scholes, Nicky Butt, terus Gary Neville, Phil Neville itu sampai mereka gede itu kan memenangi banyak sekali gelar ya. Mau gelar lokal dan maupun interlokal gitu. Jadi ini yang memang akhirnya jadi mindset MU tuh punya akademi bagus gitu. Walaupun setelahnya ya nggak terlalu banyak ya kelihatan ya. Tapi yang emang kelihatan namanya bersinar jelas si Marcus Rashford. Kita tahu itu kan benar-benar akademi MU asli. Terus bersinar juga, ya dia bersinar emang. bersinar. Bersinar beliau. Dilepas ke belakang. Bersinar. Dia golin di Piala Dunia loh. Iya, bener nggak salah. Iya. Dan dia akan balik lagi ke MU katanya. Pakai nomor berapa ya? Iya, nomor 10-nya berapa? udah dipakai cunnya. Iya. Tapi katanya Cunnya mau ngasih kalau misalnya emang Rashford mau. Nah, cunnya Iya. blow on berarti ngapain dikasih-kasih? Iya, ngapain nggak punya pendirian. Terus juga ada juga akademi yang emang lagi naik tuh Kobe Mainu. Kobe Mainu itu kan asli MU juga gitu. Tapi kagak main Piala Dunia ini gimana? Iya. Dibawa doang. Itu mah Tuchelnya emang baks. Sensi banget gue anjir Tuchel. peringkat 3 aja dia gak main kan? Iya. Itu Iya, jadi iya. kalau ngomongin pemain-pemain akademi itu kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya tuh lebih ke emang kalau akademi ya Class of 92 itu yang benar-benar terkenang. Sisanya tuh sebenarnya ya masih sosok-sosok aja sih Iya, pemainnya iya, iya. gitu. Even kayak yang sekarang Aiden Heaven kan tuh sebenarnya kan akademi Arsenal kan yang dibajak sama MU gitu. Garnacho juga sebenarnya bukan akademi MU, cuman memang bersinarnya di MU walaupun sekarang di Chelsea kayak Masa ada suara-suara lain? iya. Suara-suara Ada lain. fans Chelsea yang nyambung aja ini ya, kayak gitu-gitu sih, Oke, Bang. oke. Menang lagi dah. Masa gitu? menang lagi? Langsung menang lagi dah. Lu ada pembelaan gak nih? Lu hina-hina lah tuh kelas 98 itu. 92. 98 mah kerusuhan. Ya, harusnya nggak banggain Class of 92 doang. Harusnya secara reguler basis tuh mengeluarkan pokoknya produksi. Iya. Dia tuh berarti mentok di tahun itu doang ya? Ya sebenarnya enggak, cuma mungkin Belum berkembang aja ya, peaknya kayak pas di tahun nama-nama itu. kayak Fletcher tuh Banyak anaknya gitu. Fletcher, terus anaknya Rooney, terus Sialesi segala macam kayak gitu-gitu kan sebenarnya belum berkembang aja karena udah ketutup pemain yang main di tim utama. Cuman yang paling bersinar ya si Kobe Mainu itu sebenarnya. Oh. Ya kalau LFC sekarang berarti ada Lord Curtis, Iya, Sang Bu, Naga masih ada Api. Curtis Curtis. Jones, Harvey Elliott juga masih ada ya. Harvey tapi kayaknya bukan akademi LFC, bukan dia ya? dibajak dia. Mas Tapi tuh, dari muda. kalian berdua tuh berantem, gak usah sok malah diskusi. Kenapa malah diskusi lu berdua? Ada dia ya, kayak ngobrol jatuhnya. Kalian tuh berantem di sini. Ada panas-panasan gitu loh. Ini yang emosi gua dari tadi malah di tengah. Kan harus sekalian yang emosi, gua penengah. Gimana dah? Gak bisa, friend. Kita harus Gua berantem, ini bro. Gitu. LFC jalur adem gua. Ini. Gue juga jaga-jaga, biar nggak mau terlalu frontal. Cuman ya benar kalau ngomongin akademi jelas Class of 90 itu yang benar-benar terkiang. Sampai banyak ada filmnya segala macam. Karena berhasil kan. Ya, Literally berhasil. kata-kata berhasil tuh ya itu gitu. Berasa apa Inggris dia? Saya MU. Saya kayak berhasil kan dia dibilang Berhasil. orang Inggris Ya, kenapa LFC berhasil. berarti mekarnya satu orang lah, nggak Iya. dalam satu generasi kayak gitu. Iya. Owen akademi ini Liverpool. LFC, Ah. Liverpool, Owen, Liverpool. Owen Juaranya malah di MU, Bab. Ger. MO7. Iya. MO7. Kayak agen ya, James Bond. sekarang Owen kayak orang bingung. Iya, ngapa Dia kemana? legend mana sih itu kan? Iya, kemana sih Mau dia? balik ke Liverpool tapi fans full kayak nggak mau ngarep lagi gitu ya. Iya, Tapi udah. jujur daripada Owen, sekarang fans LFC tuh lebih menerima Nando. Karena reasonnya Nando dulu cabut ke Chelsea itu emang ya udahlah. Habis itu dia say sorry, kita acceptance lagi. Tapi kalau Owen bener-bener aneh sih. Karena mainnya statusnya dia. ke rivalnya bener-bener ini Iya. kan, kompetitor. Iya kan saat itu kan Chelsea nggak dihitung wah lama Liverpool. Nggak main di Champions. Ih. Santai mas, saya juga Chelsea kan mas. Mas nggak usah marah-marah. Ada rasa sedikit mah. Apa tuh? Oh ya, oke.
Kalau gitu tadi Gen 92, oke lah Gen 92 secara generasi lebih banyak daripada Liverpool, tapi Liverpool cukup konsisten mengeluarkan talent-talentnya dari Yes. akademinya juga. Yes. Di poin ini, Yes, menang. Oh belum ya. Belum. oke kita imbang aja di poin ini. Sorry. Di poin ini kita imbang. Oke, setuju? Oke, 2-1 berarti ya, 2-1 ya. Ya udah 2-1. Ting gitu. 2-1 ada ting gitu. Males nggak usah. Edit lagi. Nah, ini yang akan cukup menarik menurut gua adalah pelatih. Nah, kedua tim ini. Takut kalah lagi kalau pelatih pasti Sir Alex aja. Iya sih ya. Oke, kita ganti aja kalau gitu ya. Yang lebih menarik, ini udah kalah total kalau pelatih. Iya. Mas, ini saya baca dari Mas soalnya ini. Mas kayaknya emang sengaja bikin ente doang ini yang menang. Materinya kan Iya. jauh Bisa gimana? dieksplor, bisa dieksplor. Jadi teman-teman kita mau pelatih cuman pasti Sir Alex, jadi kita ganti aja ya teman-teman ya. Ini sih udah pasti Sir Alex kalau pelatih. No debat soalnya. Iya. Mau fans manapun no debat ini. Kecuali kalau Sir Alex sama Pep Guardiola gitu Nah, baru ya itu debat-debat ya. benar masih bisa lah. Tapi masih Sir Alex gua kalau Pep Guardiola juga. Ya kita. iyalah. Jurgen Klopp juga mau sama Pep juga masih bagusan Pep masih gitu kayaknya. Jurgen Klopp juga. Oke, kita ngomongin ini aja ya. Mungkin bisa jadi salah satu menarik adalah Apa tuh? transfer. Enggak usah terlalu lenong, Mas. Terlalu lenong barusan tadi itu. Ayo tuh ya. Terlalu sapri itu. Kita ngomongin transfer terbaik masing-masing tim. Nah, ini agak debatable kalau transfer terbaik. MU beli Michael Owen. Apa? Hoylun. Disekolahin lagi aja Napoli. Udah kejual tapi. Iya sih, udah kejual sih. Hah? Lukaku. Lukaku. Mas beli Lukaku juga ke Napoli juga Lukaku ya. Kita ngomongin transfer terbaik. Kita tahu setiap klub pasti punya pemain transfer terbaiknya lah yang secara nilai mungkin saat itu enggak terlalu besar tapi value yang dikasih pemain itu sangat-sangat apa ya? Berjasa lah buat Ya, klubnya. ya. Di kalian kan ada beberapa nama yang gue dapat nih. Asik. Tapi gue pengen dengar dari kalian dulu dah. Menurut kalian terlalu ini antusias? Iya. Dari dia. Saya bingung. Iya, saya bingung sama lu ngapain sih? Nanti ada gilirannya Chelsea, Mas. Tunggu Iya, aja, nanti Mas, santai aja Mas. Ntar Chelsea lawan Arsenal kita cari Mas, Iya. musuhnya Mas. Mas ntar nobar final di mana nih Mas? Ini Tiba-tiba nih nobar final lagi. ini transfer terbaik ya. Gue pengen tahu menurut kalian transfer terbaik dari klub kalian apa aja? Kenapa itu bisa menjadi transfer terbaik menurut kalian? Coba kita bandingkan ntar. Coba dari lu lah, transfer terbaik klub lu menurut lu siapa aja? Sebenarnya kalau gue mau ngomongin transfer terbaik, kalau mau ngomongin nama Eric Cantona, itu kan gue nggak nonton ya. Jangan. Gue baru lahir gitu, jadi nggak begitu kelihatan. Jangan kalau nggak nonton jangan kayak Hendrik. Babi. Bobby Charlton aja. Sir Bobby Charlton. Jelas the one and only Cristiano Ronaldo. Ger. Gimana pria tersebut dipantau oleh Sir Alex Ferguson pada saat MU lagi, gue lupa pramusim atau lagi persahabatan lawan si Sporting Lisbon, dan dia ngelihat ini pemain bagus banget, akhirnya dia nyanggupin permintaan transfernya kalau nggak salah cuma 28 juta kalau nggak salah. Tapi kan di saat itu gede, Oh iya 28 memang, juta. cuman memang Sir Alex tuh bener-bener tahu potensi ini pemain, dan bener pas dia datang dan jadi super mega bintang sedunia Cristiano Aduh. Ronaldo, dan nama-nama lain ya sosok lah, tapi yang paling jelas berasa sekarang tuh jelas ya si Bruno Fernandes gitu. Wah, Gimana Bruno Fernandes bener-bener Menggendong. Rekor asis. Iya. Anjay. Iya. menggendong MU Ah. di saat MU tuh sebenarnya linglung ya, nggak bener-bener konsisten di permainannya, tapi Bruno Fernandes bener-bener masih konsisten untuk memberikan assist gitu. Dia bisa dibilang mesin create change terbaik saat ini gitu. Oke. Ya di Liga Inggris at least gitu. Cuman Yes. ya dua nama itu yang benar-benar jadi top notch-nya si MU saat ini gitu. Selain ya
kita ada Ruud van Nistelrooy kalau misalnya dibilang, terus ada siapa lagi yang kayak keren-keren ya. Pokoknya tapi Michael Owen nggak dihitung tadi, nggak disebut Michael. ya Robin van Persie lah buat Arsenal itu kan langsung juara. Owen juga sempat ngerasain juara juga gitu dan ya bagus-bagus sih sebenarnya gitu. Wayne Rooney? Gimana nih menurut lo? Bayangin ada pemain yang mungkin bisa dikatakan legendanya Liverpool akhirnya pindah ke MU Agak jadi. dengan alasan apapun dia pindah ke MU dan juara. Dibilang udah kagak diterima jadi legend ya. Iya, itu bukan Gitu. legend itu. Ya udah mantan pemain Liverpool yang emang dia gede di Liverpool terus dia pernah jadi ini Ballon d'Or kan kalau nggak salah kan Ballon d'Or di Iya, Liverpool Ballon d'Or juga. waktu muda sebelum dia pindah ke Real Madrid. Iya. Dan akhirnya dia juara di MU gitu. Iya, tapi kan ya Ada nggak pemain MU yang begitu di Liverpool? Nggak ada. Tapi Liverpool mau. Itu karena apa? Saking gedenya MU. Gitu. wow. Kayak gitu dari tadi, jangan diskusi, Jujur, berantem. gua kenal ada om-om punya anak namanya Owen. Kenapa? Masa nggak boleh om-om punya namun? Abis itu kan Owennya ke MU. Go. Puyeng dia. Anaknya namanya Owen. Oh dia fans Liverpool. Tapi kan Owen ke Liverpool kan dari Madrid kan. Anggap aja Owen Hargreaves gitu. Bagus tuh. Bukan Michael MU. Owen. MU juga Mas, masalahnya Owen Hargreaves tuh Mas. iya. Gimana sih? Betul. Gimana Juara Masnya? lagi. Iya. Juara champion lagi. Aduh. Nggak, tapi Owen kan dari Madrid kan, pindah ke MU-nya kan? Bukan, Enggak. dari Newcastle. Dari Newcastle. Oh Newcastle ya. Abis benar, dari benar. MU baru ke Stoke. Newcastle Oh, iya. degradasi, ditarik Iya. ke Mesra. Maaf saya wasit bulu tangkis ya, sorry. Gimana? Bulu tangkis saya. Gimana knowledge ini? Ini saya bulu tangkis Mas. Makanya saya udah siap bajunya gini. Bulu tangkis. Oh iya lagi. Ini Iya. apa lining ya? Ini Bulu tangkis. bulu tangkis Mas, ini Mas. Maaf aja. Harusnya kan Adidas. Iya, Nike, lining. Adidas masuk, kenapa Adidas ini? Iya tuh. Ini dua-duanya udah Adidas nih. Iya. Topiku juga Adidas juga nih. Nah, Kancut. Jangan bisa gak kelihatan dong. Mas, maaf, ini bisa kita teruskan gak pertarungan ini Mas? Siapa, Jangan apa. ngomongin cangcut. Kenapa ngomongin cangcut sih? Ya namanya juga sotoy bola Iya. ya. Ya oke, tadi lu udah Cristiano Ronaldo Iya. dan Bruno Fernandes dari Liverpool. Ini dari gua nonton LFC, transfer LFC yang gua seneng ya. Pertama, Nando, udah pasti. Fernando Torres. Torres itu punya tato You'll Never Walk Alone. Anjay, abis itu main di Chelsea ya, anjing juga sih emang. Ya. Itu dia sampai say sorry lah ke Steven Gerrard untuk proses transfernya dia. Abis Nando gue inget Liverpool punya Luis Suarez. Itu orang gila gue bilang. Di tengah Liverpool yang bobrok kayak gitu dia mau dan bisa bawa Liverpool hampir juara bareng Steven Gerrard. Liverpool era warrior. Nah, Iya. skip abis itu langsung Mohamed Salah. Wey! Ini harus tepuk tangan anjing. Kenapa? Rusak banyak kan. Kenapa? Kalau menurut gue juga karena Salah tuh sebelum di Liverpool kayak bukan pemain wah kan. Ya. Iya di pemain Chelsea. kencang doang Di sebenarnya. Chelsea sama brewokan. Aja. Pemain brewok aja dia mah. Iya. Jujur. Dia kan Basel, Basel. Chelsea. AS Roma. Roma dulu apa Chelsea dulu kan? Fiorentina dulu. Wah, wasit bulu tangkis. Maaf, wasit bulu tangkis, maaf. Basel. Fiorentina. Ya intinya jelek lah dulu sebelum ke Liverpool lah dia pemain kan. Masuk Liverpool langsung jadi Dia di Roma dulu kan sebelumnya kan. Roma. Langsung jadi Ed Season Wonder. Wih. Itu best purchase-nya LFC selama gue menonton. Tapi gue setuju sih. Maksudnya gue sebagai fans MU ya. Mas jangan setuju aja kita berantem ini. Oh, Kalau bisa jangan setuju kalau bisa. Konsep acaranya. Iya, kalau bisa jangan setuju berantem Mas, berantem debat. Kenapa jadi setuju? Konsep acaranya salah. Iya, jangan setuju, jangan. Kalau bisa ini kita debat tuh nggak ada yang boleh disetujui debat. Saya aja kalau mau setuju saya. Konsep acaranya Masa salah. disetujui mulu dari tadi. Salah emang jago. Iya, salah emang jago betul. Salah nggak jago? Anjir, jago gitu. jagoan Ronaldo. Nah, gitu maksud gua. Iya, CR. Sama yang nonton orang tolol gitu. Itu komennya. Gua gak kebayang kalau ada debat capres
Tapi saya setuju sih ya Bapak. Masa gitu? Masa setuju? Terus Aneh. sama lawannya, Bapak ntar jadi menteri saya aja. Iya, kalau masa saya." gitu? Aneh banget. Nah, tapi Mohamed Salah lah itu gila lah. Mohamed Salah, betul. Dari betul. pertama dia datang langsung bikin rekor gol sampai terakhir doi left, ya hampir semua rekornya LFC dia break, dia pecahin. Hah? Iya. Enggak, dia kalau bisa stay 1-2 musim lagi mungkin kelewatin Ian Rush dia. Masih Ian Rush yang megang. Oke. Ya, Oh, elah. gitu ya. Chelsea juga kalau kagak ada duitnya Abramovich. Iya. Degradasi. Tim tolol, tim Iya, lu. Degradasi aja. Milan. Sama PB sama PB Jarum, gua PB Jarum. Salbeng diam aja. Udah Demian Duff dia main Demian Duff. Sama gua tambahin transfer terbaiknya LFC selain Salah, Siapa? Alisson Becker. Alisson Becker, sang kiper itu. Karena Alisson puyeng digolin Salah kan, udah gue ikut aja dah. jual LFC. Males gua ngelawan lu ya gitu ya. Oke, berarti lu tuh. Bagusan De Gea lah kalau itu lah. Wih, De Gea boleh tuh De Gea. Davide De Gea. De Gea bener. Karena De Gea di MU juga punya kontribusi yang gila kan. Dia ada satu musim, gue lupa musim berapa, yang MU itu benar-benar bobrok dan De Gea akhirnya terpilih jadi pemain terbaik di musim tersebut. Gitu. Tuh, bayangkan Dia benar-benar sebobrok ngegendong. apa tim Wah, itu sampai gila. pemain terbaiknya adalah kiper coba. Gila, De Gea. Gila tuh emang sebobrok itu berarti saat itu ya De Gea. Benar. Oke, kalau lu berarti Cristiano Ronaldo, Iya. Muhammad Salah ini juga debatable sih kalau menurut gue pribadi ya. Iya. Karena ya Cristiano emang dipantau kan dari muda. Maksud gue dia tuh memang masih ditemukan ketika baru muncul. Sedangkan Salah itu sempat udah melanglang buana kemana-mana, sempat jadi dicap pemain gagal segala macam. Nemu akhir tempatnya dan Sebenarnya jadi gampang legenda. kalau menentuin siapa yang terbaik. Siapa? Salah menang Ballon d'Or apa enggak? Wih, masa emang bukannya menang? Salah. Tapi Salah orang Islam. Udah. Nanam mangrove. Gila lu. El mangrove dia. Tapi Salah Palestin. Salah nggak kenal Martunis sih. Ronaldo nggak pakai tato. Oh iya benar. Ronaldo donor darah. Benar. Ronaldo nggak minum bir. Oh, Betul. Nggak minum Coca-Cola. Nggak minum. Nggak Iya. minum soda dia, nggak minum soda. Dia minumnya minuman energi tinggi. Dia minumnya Saturday Sunday Coffee. Enggak, itu terlalu jauh mas. Best. Terlalu jauh. Best. Terlalu jauh mas. Tapi Sunday Saturday. Oh Sunday. Kan Saturday duluan kalau Iya, hari. tahu nih, mentang-mentang mau sunset ya. terlalu jauh tapi Iya, siapa yang Minggu minum? Sabtu kopi ya. Dah, itu tadi Ronaldo dan Muhammad Salah. Gue juga bingung untuk menentukan ini meskipun ya tadi lu Masalah. Ballon d'Or Salah tuh ya bagus. Cuman emang ini gue curiga karena yang bikin dia sih. Jadi kayaknya dari bahan emang Enggak, itu MU banget objektif ini. sebenarnya. Kalau Ini lu mau MU. ngembangin tuh bisa. MU Cuman emang banget. MU udah terlalu besar dan terlalu hebat. Nah gitu. Gue suka. Ronaldo, Nah, Viva Ronaldo, running down the wind, dan United sing, Dari Viva tadi. Ronaldo. Dari tadi gitu harusnya. Masa besar 2 musim lalu peringkat 16. Bagus gak degradasi itu. Temennya Tottenham lagi. Iya. Sebobrok-bobrok LFC kagak pernah sih keluar 8 besar. Keluar di belasan aneh jujur aneh. Bangsat Amorim. Berakhir di belasan sih aneh sih. Coba harusnya kerik dari awal tuh. Gila. Hampir lu berteman sama 3-4-3. ini loh sama Derby County. Hampir aja lu main sama Oxford mainnya. Masa lawannya Millwall. Elakan bagot. Iya benar juga. Tapi emang MU sempat ada di momen Parah. gobloknya ya. tergoblok Busuk karena lah nih, busuk. segoblok-gobloknya Liverpool dulu nggak pernah keluar dari 10 besar ya. 8 Iya. Palingnya 8-7 di situ ya. Iya. Di zona-zona mau UEFA kalau dulu udah ada Conference League mah Masih Conference dapet League. ya. Iya. Iya. Betul. Sepakat. Berarti Liverpool dong. Entar dulu dong belum tentu Mas. Belum tentu, Mas. Soalnya kalau dilihat dari hasil di pertanyaan ini sih emang Bung Aceh gimana ini? MU bagus sih. MU-nya. Oke.
Karena sudah lama juga ini, kita udah 30 menit anjir. Gua pengen tutup dengan sebuah topik paling panas anjir, gua baca aja ya ini secara literal. Apa tuh? Kalau besok ada pemain top dunia seperti Lamine Yamal atau misalnya Erling Haaland, Erling Haaland. Mbappe Ya. atau Justin Hapner. Bar. Ya pokoknya pemain-pemain yang kelas dunia yang lagi gila-gilanya. Ya. Lalu dia pengen pindah klub. Menurut kalian, coba buat pemain-pemain itu yakin untuk bergabung ke klub kalian. Buat Mbappe yakin untuk masuk ke MU, buat Mbappe yakin buat masuk ke Liverpool. Kenapa mereka harus memilih klub kalian? Coba kasih argumentasi. Dari Liverpool dulu coba. Ya, LFC mau bagaimanapun adalah more than club ya dia. More than club. Gue pikir more than words tadi itu. LFC itu Terlalu erangan mas itu terlalu mengerang, terlalu mengerang. Masuk ke dalam hati. Iya, temen apa masa gitu? Masa gitu? Tapi bener loh, pemain-pemain yang join LFC itu mereka kayak something, this is ya sebuah panggilan untuk join LFC gitu. Iya, Panggilan maksud umroh, panggilan haji. masa nunggu hidayah. Nunggu hidayah. Aneh banget. Kan maksud gua kan bisa kalau misalnya lu di Liverpool, lu kayak ya chance buat dapat juaranya kan lebih besar karena kan di beberapa tahun ke belakang Liverpool lagi ada di jalur itu kan. Kalau MU kan Cuma kan tergantung Gitu. head coachnya gimana, ya kan? iya, Ya, kalau betul. itu mah kan balik lagi ke head coach pada saat si pemain itu ingin join, siapa yang bisa membujuk dia mau nggak? Lo tahu nggak pelatih Liverpool sekarang? Tahu nggak lo? Pelatih Liverpool sekarang. Ya Allah. Siapa? Ya Gak terkenal elah. kan? Gak terkenal kan? Siapa? Tahu nggak? Inisialnya Gak tahu anjir. RD. AI. Gak tahu. Generate AI. Gak terkenal kan? Itu udah buktiin. Mendingan MU berarti kan? Arne Slot. Masih kan ya? Kalau masih Arne Slot sih gua gak beli James. Bukan Slot ya, lupa ya. Kemarin udah dipindah siapa sekarang? Ya Allah, lucu banget aja. Siapa PC? Pelatih Liverpool sekarang siapa? Siapa sih? Andoni. Mantan pelatihnya Bournemouth. Andoni Iraola. Iya itu. Tapi itu di Inter Milan jujur bagus. Oh, iya, Di Inter emang. Milan itu sempat di Inter Milan. Tapi kenapa Milan? Ruben Amorim tolong. Anjing. Goblok. Alah Ruben Amorim. Goblok. Iya benar, tergantung pelatih. Tapi Iraola, gimana sih ngomongnya? Iraola itu bagus lah, Bournemouth juga bagus Semoga kan. lah. Tapi Mudah-mudahan yang jelas, cocok. kalau mau ngajak ke LFC ya lu pertama kotanya bagus, klubnya punya tradisi. Apanya? Kotanya bagus. Bogor juga bagus, adem. Masa ngajak gitu sih? Masa ngajak study tour itu, Mas? Testimoni dari yang udah pernah kesana. Oh, aduh. Iya, tapi Kalah lagi udah. Kalah gua kalau kayak gitu. Aduh, susah. Mas belum Dia ke ke MU. Manchester juga udah pernah lagi. Aduh, kalah lagi gua. Waduh. Sorry. Ke rock bottom aja man, gimana ke rock Rock bottom? bottom. Masa Nambo. Nambo. Ya itulah, itu salah satu daya tariknya LFC. Aduh kalau misalnya nyari kota yang bagus ke Komo aja. Mending ngapain? Komo. Iya ke Komo ya. Amin lah ya Mas ya, Komo Iya. ya. Ngapa aja Komo aja. Ya tapi kalau Komonya gak main di UCL, gak tarung di Serie A gimana ya kan? Mudah-mudahan lah ya. Ya Mudah-mudahan. kan banyak faktor gitu yang bikin pemain bisa join selain emang klubnya, prestasinya dan lain-lain gitu. Iya, oke. Kayak dia udah terlalu menyerah untuk menyebutkan kelebihan klubnya Iya. dari sisi sepak bola. Coba lu dah. Sebenarnya kalau ngomongin kenapa Mbappe bisa sangat bersinar di MU, faktornya banyak. Yang pertama, MU kan lagi sebenarnya inkonsistensi ya di beberapa tahun terakhir. Iya. Jadi kelihatannya tuh gembel, busuk segala macam. Misalnya kedatangan pemain mega bintang seperti Mbappe, malah Mbappe itu bisa jadi wajah atau image baru United buat kebangkitan United di kedepannya gitu. Anjay. Bisa buat ngegendong gitu. Mega bintang, siapa yang gak mau Mbappe anjir gitu. Itu satu. Terus kedua, udah jelas awareness. Pokoknya pemain yang gabung MU otomatis follower IG-nya bakal nambah.
Karena banyak yang bakal follow. Jadi pemain timnas. Pojinnya enggak Pojinnya. Pojinnya kan nggak Pojinnya gabung tetap wae. MU. Tapi nambah, Tapi tapi nambah. nambah iya. Justin Hapner nambah followers juga nggak gabung MU. Salah satu Jadi nggak banyak kelebihannya, kamari tapi. salah satu kelebihannya lain nilai komersial si pemain tersebut bakal jauh lebih besar. Karena kalau ada pemain yang label MU, wah berarti ntar harganya pasti bakal mahal kayak gitu-gitu. Kalau bersinar. Kalau bersinar. Dan kalau misalnya pemain tersebut sukses, misalnya kayak Bruno Fernandes itu bakal terkenang sepanjang masa. Wah, legenda MU kayak Ronaldo, legenda MU. Habis itu pindah ke Madrid. Kan Mbappe Kan tapi udah dari Madrid. Oh iya benar. kalau Lamin Kayak gitu. bisa, Jadi kalau Lamin. bakal berkenang-kenang PSG, terus PSG, mungkin iya, bisa. 5, 10, 20, 50 tahun bakal 100 tahun itu bakal terkenang. Wih, legenda MU tuh. Dipuji Manchester United. Dipuji Hendrik. Mampus tuh dipuji Henry. Mampus dipuji Henry, bocah Eji. Sir Bobby Charlton Iya, emang tolol, bocah tolol. Pikiran, ya Allah. Kok bisa kepikiran? Itu Oke. jadinya jadi awareness tertinggi ya. Oke, dari poin ini sih gue udah bisa mengambil kesimpulan sebagai moderator. Secara nilai klub dan bagaimana masing-masing menjelaskan klubnya, harus diakui MU memang Mas Bayu sebagai MU lebih dominan. Harus diakui. Cuman kalau dari segi kecintaan terhadap klub, dia udah pernah main ke kotanya langsung. Jadi emang itu beda lagi, itu beda lagi. Susah lagi. dilawan. Dia udah pernah main ke klub ya, ke kota klubnya langsung. Itu emang beda lagi poinnya. Jadi Kalau mau ceritain atmosfer Anfield bisa ini. soalnya nih ada nih. Kagak gitu mainnya. Cuma nih ada nih kan. Ah. Bagusan mana nih stadion? Kita ngadu stadion yang paling legendaris. Kasihan dia ntar gua. Dia Gua cuma nggak bisa bisa jelasin. dia cuma menjelaskan. Lu kan udah pernah ngeliat pintu toiletnya. Bisa ngejelasin sampai di sisi itunya. Beliau nggak bisa. Dia udah pernah duduk lagi di sana. Iya. Bagus banget. Cole Trevor juga udah gua. Old Trafford lagi. Udah kalah. Udah kalah banyak dia udah kedua-duanya. Dikencingin tau Old Trafford sama dia. Ya Allah. Udah, jadi kali dari sesi itu ya mereka berdua pemenangnya. Anjay. Kayak Subasa di SMP ini. Iya. Pemenangnya 2. Juga Subasa. Juga Subasa megang Juga megang ini. Subasa. Megang bendera 2. Oke. Kalau gitu kita sudahi saja sesi kali ini episode kali ini teman-teman, dan mungkin kita akan nunggu nanti akan ada pertarungan apa lagi. Persija. Waduh, itu terlalu baku hantam Mas, itu terlalu baku hantam kalau itu. Enggak berani saya, enggak berani. Ngerinya ribut beneran. Oh, iya. Persikabu PSB. Si PSB tuh ada masih tuh. Tapi stadionnya lagi dipugar, Iya, PSB. Pajajaran. Iya, Pajajaran lagi dipugar stadionnya, emang bagus sih. Atau Apa ya? Arema Persema. Waduh. Siapa yang main? Irfan Bahdim, kita undang Irfan Bahdim. Persija tim Persigawa. Ini aja dah, Persija Persitara. Duel Jakarta.